sana. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil atau prenatal. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi ibu dan janin secara umum. Alat yang digunakan di sini ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, kemudian ada bengkok, lalu ada kom yang berisi kapas dan kasa, kemudian di sini ada bak instrumen yang berisi refleks hammer, kemudian pin light, termometer, jam tangan, lalu di sini juga ada monoaural dan bisa juga memakai Doppler, kemudian di sini ada stetoskop. Kemudian di sini juga ada meteran untuk mengukur tinggi badan dan fundus uteri. Lalu di sini ada handscoon dan yang terakhir ada timbangan untuk mengukur berat badan ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya Suster Sari. Saya yang bertugas dinas pagi hari ini dari mulai pukul 7 sampai 2 siang. Sesuai dengan prosedur keselamatan pasien di rumah sakit ini, Ibu boleh tolong sebutkan nama dan umur Ibu? Namanya Citra, umur 20 tahun. Boleh saya lihat gelang tangannya sesuai ya dengan Ibu Citra, umur 20 tahun. Ibu, maksud dan tujuan saya di sini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil atau prenatal. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi ibu dan janin secara umum. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Enggak. Baik, jika tidak, saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Pertama-tama, kita tutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien, tutup sampiran, kemudian ajukan pasien untuk BAK. Ibu sebelumnya apakah sudah BAK? Sudah, Sus. Baik, selanjutnya kita timbang berat badan ibu terlebih dahulu. Ibu ditimbang dulu ya, Bu, untuk mengetahui berat badan ibu. Iya, Sus. Timbang terlebih dahulu. 70 ya, Bu, normal, ada peningkatan. Ya, kita mengukur tinggi badan ibu dengan menggunakan meteran. Kita ukur. Di sini tinggi badan ibu 160. Normal ya, Bu, karena jika kurang dari 150 kemungkinan ada risiko panggul sempit. Selanjutnya kita memposisikan ibu seperti semula. Mari Ibu, tidur kembali, Bu. Ya, Ibu. Kita melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Ibu, untuk posisinya apakah sudah nyaman, Bu, seperti ini? Udah, Sus. Baik, jika sudah, selanjutnya kita setelah mencuci tangan, kita lanjut ke pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita tensi terlebih dahulu, Ibu, dengan menggunakan stetoskop dan stigmomanometer. Ibu, tangannya. Ibu, tekanan ibu normal ya, Bu, 120/80. Selanjutnya kita mengecek suhu tubuh pasien. Sebelum kita mengecek, kita lap terlebih dahulu ketiaknya, ditakutkan ada keringat. Permisi ya, Ibu. Simpan dalam bengkok. Kemudian kita cek suhunya dengan menggunakan termometer. Nah, seperti ini ya. Nah, pada saat kita mengecek suhu tubuh, kita juga mengecek nadi dan respirasi dengan menggunakan jam tangan selama 1 menit. Jika sudah, kita bacakan hasil. Untuk suhu tubuhnya 36,5 ya, Bu.
Untuk nadinya 20 dan respirasinya 80 normal ya Ibu. Setelah kita mengukur tanda-tanda vital, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada daerah kepala sampai kaki. Pertama, kita ke kepala terlebih dahulu. Kita inspeksi warna rambut dan kekuatan rambut. Kita lihat, misalnya pada ibu hamil yang kekurangan nutrisi, warna rambutnya kusam dan mudah dicabut. Kemudian, apakah ada nyeri tekan atau tidak? Misi dulu. Apakah ada nyeri, Bu? Enggak. Pusing atau tidak, Bu? Enggak. Selanjutnya kita lihat pada daerah wajah. Kita inspeksi bagian wajah apakah ada koasma gravidarum atau tidak. Kita inspeksi pada daerah mata. Kita lihat konjungtivanya berwarna pucat atau merah muda. Kemudian Ibu bisa tolong sebutkan nama saya siapa? Sari. Baik, Ibu normal ya, Bu. Kemudian kita inspeksi pada daerah hidung. Ibu sebelumnya maskernya boleh tolong dibuka. Kita lihat bersih atau tidak. Bersih ya Ibu. Kemudian kita tes apakah berfungsi atau tidak. Ibu di sini ada hand sanitizer. Apakah bisa mencium, Bu? Bisa. Setelah itu kita inspeksi bagian telinga. Sebelumnya Ibu boleh tolong miring ke kanan, Bu, atau ke arah saya. Kita lihat apakah bersih atau tidak dan ada kotoran atau tidak. Saya lihat bersih ya, Bu. Kemudian lakukan cara ini dengan telinga sebaliknya. Selanjutnya kita juga mengecek fungsinya. Ibu pada saat saya bicara apakah kedengaran atau tidak? Berarti normal ya, Bu. Selanjutnya kita inspeksi pada daerah mulut. Bibirnya lembab atau tidak. Kemudian Ibu boleh tolong dibuka. Apakah ada karies atau tidak, kemudian gusinya berdarah atau tidak. Kita juga lihat dan hitung apakah ada gigi yang berlubang atau tanggal. Di sini tidak ada ya, Bu. Normal semua. Selanjutnya kita palpasi pada daerah leher. Kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian kita juga suruh Ibu untuk menelan apakah ada nyeri atau tidak pada saat menelan. Ibu boleh menelan ludah, Bu. Apakah ada nyeri, Bu? Enggak. Berarti normal ya. Setelah leher kita cek pada daerah payudara. Kita inspeksi apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat puting susunya apakah menonjol, datar atau masuk ke dalam. Di sini menonjol ya, Bu, tidak masuk ke dalam. Kemudian kita cek kolostrum dengan cara pijat sedikit. Kita pijat. Setelah itu kita palpasi payudara Ibu. Ibu boleh tolong diangkat tangannya, Bu. Keduanya ya, Bu. Kemudian kita palpasi pada payudara Ibu dengan cara memutar searah dengan jarum jam atau dari pangkal ke ujung. Kita cek apakah ada benjolan atau tidak. Ibu normal ya, Bu, tidak ada benjolan. Setelah itu kita cek pernafasan Ibu apakah ada suara tambahan atau tidak dengan menggunakan stetoskop. Tidak ada suara tambahannya, Bu. Selanjutnya kita periksa ke bagian abdomen. Di sini kita lihat pembesarannya. Di sini besarannya ke bawah ke atas. Kemudian kita inspeksi daerah abdomen. Di sini apakah ada linea alba atau tidak. Linea alba adalah garis hitam yang ada di tengah. Kemudian di sini apakah ada striae atau tidak, bercak-bercak putih pada bagian perut. Pada saya inspeksi ada ya, Bu, tanda-tandanya. Kemudian kita auskultasi bising ususnya dengan menggunakan stetoskop. Normalnya itu 6-12 kali per menit. Pada ibu hamil biasanya terjadi konstipasi, berarti bising ususnya menurun. Dan kita lanjut ke pemeriksaan Leopold. Pertama ke Leopold 1. Lalu setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan Leopold 1. Tujuannya adalah untuk menentukan apa saja yang ada di fundus dan atau bagian apa saja yang ada di fundus. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui usia kehamilan. Cara untuk mengetahuinya, pertama kita ambil meteran, kemudian kakinya ditekuk. Ibu untuk kakinya ditekuk ya, Bu. Begini, Sus? Iya, Bu, benar. Kemudian kita palpasi dari simpisi sampai atas. Dan sambil kita rasakan, bandingkan dengan yang ada di simfisis. Jika di fundus teraba keras, melenting, bundar, berarti itu kepala. Tetapi jika di sini lembek, bundar, tidak melenting, berarti itu bokong.
Lalu kita ukur dengan menggunakan meteran. Dari atas sampai simfisis. Ibu di sini ukurannya 35 cm ya, Bu. Kemudian jika kita sudah mengetahui letaknya, kita ke Leopold 2. Kita gerakan ke samping perlahan-lahan lalu raba. Jika seperti ini, kemungkinan itu tangan, kalau keras melenting lalu datar itu punggung. Nah, di sini punggungnya ada di sebelah kanan atau puka. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan Leopold 3 untuk mengetahui bagian bawah dan sudah masuk atau belum. Goyangkan seperti ini. Jika bisa digoyangkan berarti belum masuk. Jika tidak bisa digoyangkan berarti sudah masuk. Nah, jika sudah masuk kita lanjut ke Leopold 4, tapi jika belum masuk tidak perlu lagi ke Leopold 4. Di sini keadaannya sudah masuk ya. Jadi kita langsung lanjut ke pemeriksaan Leopold 4. Tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana masuknya. Caranya adalah kebalikan dari Leopold 1. Kita mulai dari fundus. Jika jari saling mendekat, berarti sebagian kecil, bagian bawah sudah masuk ke PAP. Caranya seperti ini ya. Jika sejajar, berarti setengahnya. Dan jika saling menjauh, berarti sebagian besar sudah masuk atau infartu. Pemeriksaan Leopold, kita sudah tahu letak punggungnya di bagian sebelah kanan atau puka. Maka kita akan mendengarkan DJJ atau detak jantung janin menggunakan monoaural. Normalnya dinilai dari irama dan frekuensi. Nah, untuk frekuensi normalnya itu 120 sampai 160. Dan iramanya teratur itu dikatakan normal. Mendengarkannya di sepertiga dari kepala bagian punggung. Jika kepalanya di bawah dan punggungnya di sebelah kanan, berarti kita mendengarkannya di tengah-tengah. Seperti ini. Kita dengarkan. Kemudian kita dengarkan sambil tangan kita memegang nadi ibu. Jika iramanya terdengar secara bersamaan, berarti itu bukan DJJ, melainkan nadi ibu. Tetapi jika beda atau monoauralnya lebih cepat, berarti itu DJJ. Kita hitung selama 1 menit. Lalu jika sudah, kita ke pemeriksaan pada vagina ibu. Ke pemeriksaan vagina sebelumnya, kita mencuci tangan dan memakai handphone. Sebelumnya di sini saya sudah memodifikasi. Pertama, kita kaji kebersihan vagina. Biasanya terdapat tanda Chadwick pada ibu hamil. Biasanya itu warna keunguan. Kita lihat. Lalu kemudian apakah ada tanda kondilomata atau tidak seperti kutil? Tidak ada, normal. Kemudian kita lihat apakah ada hemoroid atau tidak. Lalu setelah itu kita anjurkan ibu miring ke sebelah kiri. Ibu boleh miring ya, Bu. Di sini posisi ibu sudah miring ya. Kemudian kita lihat pada daerah anusnya ada seperti yang keluar atau tidak, itu dinamakan hemoroid atau wasir. Di sini tidak ada ya, berarti ibu normal. Simetris atau tidak antara kaki kanan dan kaki kiri. Simetris ya, dan kita kaji apakah ada bengkak atau tidak, kemudian apakah ada odem atau tidak. Dengan cara seperti ini, kita tekan, kita pijit dari ujung sampai atas. Jika sudah, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan Hotman exercise. Kaki dan dorong ke arah muka atau sejajar dengan lutut. Jika pasien mengeluh kesakitan, berarti ada tromboplegitis. Ibu, pada saat saya dorong, apakah ada sakit? Enggak. Berarti normal ya, Bu. Kita lakukan refleks patella dengan cara kita mengetuk-ketuk bagian lutut. Jika jari bergerak, berarti bagus. Saya coba ya, Bu. Bergerak ya, berarti bagus. Setelah itu kita cek kekuatan otot dengan cara seperti ini. Ibu menekan, Bu, berarti ada kekuatan otot ya. Nah, selesai. Selanjutnya kita rapikan alat, lalu setelah itu kita mencuci tangan. Setelah itu kita terminasi kepada pasien. Ibu, alhamdulillah tindakannya sudah selesai. Bagaimana, Bu? Perasaan Ibu setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada Ibu?
Alhamdulillah semua saya beritahu keadaan saya sekarang. Baik, sebelumnya Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika ada perlu apa-apa, Ibu bisa memanggil saya atau ke ruang perawat ya Bu. Baik, kalau begitu, sebelumnya posisinya apakah sudah nyaman atau belum Bu? Sudah saya. Baik, jika sudah, saya izin ke ruang perawat ya Bu. Terima kasih Bu. Sudah saya.